Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Selamat Ya, malam. selamat malam Bu Nino. Apa kabar nih? Alhamdulillah, ini agak dingin nih Bu Septi karena sedang turun salju ya. Iya, oke di sini kalau di tempat saya kok malah lagi summer ya, panas di sini. Kita Waduh, beda benua ya. iya ya beda benua ini sepertinya Bu Septi. Saya sedang di benua Australia mana, sebelah mana yang ada saljunya. Bu Septi ini masih di Indonesia ya Bu Septi ya? Oh iya, saya masih di Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Septi, sudah berkenan hadir, menemani saya ini Bu Septi nih. Iya, saya juga sangat berterima kasih juga Bu Nino. Kita punya kesempatan ya untuk bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Nah, di Alhamdulillah. iya, di momen yang berharga ini, di sini saya sebagai supervisor ya sesuai dengan kesepakatan diskusi kita malam ini, di mana saya berperan sebagai supervisor, kemudian Bu Nino akan menjadi coach yang akan mempraktekkan praktek coaching bersama dengan coachingnya. Nah, sudah ada rekan siapa ya Bu Nino yang nanti menjadi coachingnya? Iya, terima kasih banyak Bu Septi, kebetulan ini ada rekan sejawat, ada Bu Endah nanti yang akan menjadi coachee, di kali ini. Oh, baik nih. Ke depan ya Bu Nino dalam kesempatan kali ini sesuai dengan yang sudah kita diskusikan juga ya sebelumnya lewat WA juga kita sudah berdiskusi bahwa dalam proses pengamatan kali ini sebagai supervisor saya akan membantu Bu Nino untuk merefleksikan dan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan praktek coaching yang akan Bu Nino lakukan. Nah, sebelum kita memulai untuk praktek coachingnya, kita akan berdiskusi dulu dalam percakapan pra-supervisi ya, pra-observasi di sini. Ada beberapa hal dulu nih yang perlu kita diskusikan untuk menyamakan persepsi. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian dalam sesi observasi ini sudah kita pelajari bersama ya Bu Dino. Mungkin ada yang Betul. perlu ditanyakan terkait rubrik penilaiannya? Cukup sih Bu Septi, dari diskusi kita juga saya sudah tanya-tanya sebelumnya juga, jadi, sudah lumayan mengerti. Sudah insya Allah sudah paham. Oke, iya sudah siap ya. Nah, dalam kesempatan kali ini ada apa nih yang ingin dibantu ya? Bu Nino itu Mhm. ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana nih sebagai seorang coach? Iya iya, benar sekali. Memang saya ingin sekali menjadi coach yang lebih baik seperti itu, namun saya sepertinya kesulitan nih Bu Septi, untuk mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Jadi saya benar-benar yang menjadi fokus saya memang di area itu saja sih. Saya mulai dari situ aja untuk mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sepanjang Betul. proses coaching nanti mungkin bisa ditegaskan kembali kepada saya supaya nanti lebih efektif ya proses Mhm. observasinya. Di dalam proses coaching itu di bagian mana yang saya perlu ekstra sebagai pengamat perlu ekstra fokus nih dalam Iya. mengamati praktek coachingnya. Eh, iya terutama nanti ketika selama observasi saya dengan Bu Endah sebagai coachee saya itu, bagaimana saya, mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang Bu Endah sampaikan begitu agar, lebih, apa ya, lebih dapat menggali, informasi kemudian agar, membantu tujuannya untuk coaching kan memang untuk membantu agar coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Nah saya bisa membantu nggak Bu Endah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu nanti, gitu. Iya, oke siap Bu Nino. Nah, Mhm. terkait dengan kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot menurut Bu Nino sendiri, selama ini bagaimana penilaian Bu Nino atas kompetensi tersebut? Baik, kalau bagi saya memang, sudah lumayan ya, tapi sering kali saya tergoda gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, tertutup seperti apakah begitu, kemudian mengapa gitu kan jawabannya langsung berhenti kan, Bu Septi. Nah jadi saya, benar-benar kali ini,
meminta dengan sangat gitu Bu Septi untuk, mengamati saya, mengobservasi, bagaimana yang saya lakukan, coaching kepada koci itu apakah sudah sesuai dengan, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka itu dan, lebih sedikitlah untuk pertanyaan yang tertutup gitu, Bu Septi. Iya, jadi di sini ada ini ya, indikator yang ingin diminimalisir gitu ya, terkait dengan Mhm, pola kalimatnya, kemudian juga, respon-respon yang lebih ditingkatkan dalam menanggapi, coaching-nya. mhm, Nah, terkait betul. dengan kompetensi dan segala yang sudah kita bahas ya, nih kita bisa simpulkan ya Bu Nino, tujuan yang ingin Bu Nino raih atau yang ingin dicapai dari hasil observasi ini, apa ya Bu Nino, bisa diceritakan? Ya, jadi untuk tujuan dan, harapan, saya, nanti setelah, proses, observasi ini, saya bisa, lebih baik lagi untuk, ini, dapat mengajukan pertanyaan berbobot itu kepada koci saya sehingga tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapai oleh koci saya bisa, tercapai gitu. Oke. Nah, di sini, perlu saya konfirmasikan lagi Bu Nino. Jadi kehadiran saya sebagai observer atau supervisor di sini adalah untuk kita bisa, berdiskusi ya. Di sini ada saya adalah, mitra dari Bu Nino untuk bisa belajar, di mana saya juga akan belajar dari praktek coach yang dilakukan oleh Bu Nino. Jadi saya di sini bukan dalam rangka menilai atau menjudge, praktek coaching, tapi di sini saya sebagai mitra belajar. Jadi silakan nanti Bu Nino bisa melakukan praktek coachingnya dengan rileks dan happy. Take your time, silakan bisa memulai praktek coachingnya bersama dengan Bu Endah sebagai coaching. Baik, terima kasih banyak, Ibu Septi, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endah, apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nino. Alhamdulillah Iya, kabarnya baik. Gimana kabarnya Bu Nino juga malam hari ini? alhamdulillah baik juga. Kayaknya Ibu Endah itu beberapa waktu yang lalu, baru datang ya dari liburan kayaknya ya, Bu? Iya nih Bu Nino, dari Bikin segala happy aja, kepenatan memang butuh refreshing juga nih Bu Nino. Tahu-tahu luar udah biasa. tugas di depan mata, udah menanti. Itu termasuk well-being juga ya, bagi Iya. kita semua sebagai guru, luar biasa Bu Endah mendapat kesempatan untuk liburan beberapa waktu seperti itu. Alhamdulillah sekali Ibu Endah, kita ketemu lagi setelah agak agak rumit ya menyesuaikan jadwal gitu. Saya mohon maaf juga karena, mungkin dari jadwal yang diminta oleh Bu Endah itu saya harus menyesuaikan sedikit dengan, jadwal saya untuk kegiatan yang lain seperti itu. Namun alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu. Ibu Endah ini saya perlu, mengkonfirmasi, bertanya seperti itu, kira-kira dari pertemuan kita malam ini itu harapannya Bu Endah yang ingin dicapai itu apa nih? Ini Iya. kita heeh, kita, boleh disampaikan. Iya, Silakan. sebelumnya terima kasih juga waktunya atas Bu Nino ya, dengan di sela-sela kesibukannya bisa, meluangkan waktu untuk saya, karena kemarin sudah saya hubungi memang nggak bisa, baru malam ini bisa gitu ya, Bu Nino. Di sini harapan saya dari percakapan kita nanti, Mhm, ini Bu Nino, saya sebenarnya ingin, dapat inspirasi gitu tentang, bagaimana sih menggerakkan rekan mhm, guru yang sudah, mau pensiun gitu, mau mmm, pensiun. Terus gimana ya kalau misalnya di sana itu mereka itu kayak merasa, "Buat apa saya ikut mhm, kegiatan-kegiatan itu, sebentar lagi juga pensiun." Padahal, mhm, sebetulnya semua itu juga untuk mereka sendiri, begitu Bu Nino. Itu harapannya sih saya ingin ada sesuatu inspirasi untuk yang dapat saya, implementasikan ke
rekan-rekan saya gitu, Bu Iya iya. Nino. Luar biasa sekali ini Bu Endah, terlihat atau memang sangat peduli ya dengan teman-teman untuk keaktifan dari teman-teman semua yang ada di sekolah itu terutama untuk yang senior-senior. Kalau saya boleh bertanya, Iya. kira-kira, sudah adakah gitu upaya yang sudah dilakukan Bu Endah sebelumnya untuk menggerakkan senior-seniornya itu? Mungkin bisa diceritakan? Iya, gini Bu Nino, sebetulnya sudah ada ya, Mhm udah ada beberapa lah upaya gitu yang sudah pernah saya dan beberapa teman yang saya berusaha berusaha untuk bisa menggerakkan teman-teman yang senior dan mau pensiun. Contohnya aja di sini waktu lagi gencar-gencarnya PMM itu. Mereka mhm. memang biasanya yang penting dapat sertifikat, copy paste dan Iya, sebagainya gitu. Tapi mhm di sana pernah ada satu guru senior itu yang, eee saya dekati gitu, saya mhm dekati, "Bu, kalau misalnya Ibu hanya kopas saja, terus nanti gitu, saya hubungkan mhm dengan kopas saja ini dan sebagainya, nanti dapat sertifikat, kemudian ini naik pangkat dan sebagainya nanti di akhir, itu kan juga untuk Ibu sendiri begitu. Akhirnya akhirnya, pada waktu saat itu memang nggak mau gitu Maksudnya, "Alah mhm buat apa sih Mbak, aku males kok, mhm. dadakan repot sih," seperti itu. Oke. "Wis lah aku kopas wae sih," gitu. Nyatanya seperti itu, tapi upayanya saya pertama komunikasi memang, Bu, Mhm mhm. komunikasi, kemudian, yang kedua itu saya ini, apa namanya, pameri gitu, saya pameri, "Loh nih sudah dapat bintang loh, Bu," kayak gitu. Ini yang khusus untuk yang PMM gitu, Mbak, itu kejadiannya waktu itu seperti itu, udah ada upaya dari saya gitu. Luar biasa. Jadi sudah ada upaya yang pertama itu komunikasi ya. Iya Kalau orang orang Jawa bilang tuh ngojok-ngojoki gitu ya. iya. Dengan, memberikan motivasi juga bahwa, yang Bu Endah sudah melakukan juga untuk, hal-hal yang dilakukan di PMM itu tadi. Kalau saya boleh bertanya itu untuk presentasenya itu, berapa berapa sih dari keseluruhan guru itu untuk yang senior tuh mungkin disebutkan angka sajalah, kalau persentase agak susah ya mikirnya. Iya iya. Mhm mhm. Kebetulan di di lingkungan saya sebelumnya ya, itu hampir 70% guru Oh, senior gitu, wah iya wah habis wah 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 nah di wah. sana Mhm mhm. betul, jadi kadang yang bikin membuat kita ya, kita termasuknya ini ya junior tetapi Mhm. juga kalau 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 saya di sana kebetulan kan middle gitu, Iya iya tengah-tengah. iya, mhm. Jadi di sana gimana gitu kalau misalnya lebih banyak yang kopas gitu, mereka nggak Mmm, mau, pokoknya pengennya mhm udahlah dapat sertifikat, udah kopas, udah langsung aksi nyata jebret. Nah akhirnya ini Bu Nino malah mhm. jadi saya ingat akhirnya mereka tidak dapat sertifikat dan harus mengulang lagi. Nah itu, ini malah bener jadi satu kebetulan real gitu. Akhirnya mereka malah mandek-dek gitu, malah nggak mau gitu. Karena terus akhirnya karena lebih banyak yang seperti itu, banyak yang tidak goal gitu, Iya iya iya. akhirnya jadi ke teman yang lain gitu, guru senior yang lain, "Wes Joko sih, alah ngopo, iku engko paling yo nggak bisa gol juga, alah wis ra usah wis," gitu. Jadi mereka akhirnya putus di situ, Heeh akhirnya heeh. diem lagi, gitu Iya Bu iya iya iya. Nino. Kalau dari ceritanya Bu Endah tadi 70% itu banyak Bu Endah. Iya betul, Saya dapat, membayangkanlah, namun dengan, upaya-upaya yang Bu Endah tadi sudah, lumayan ya, sudah ada hal yang, dilakukan gitu loh untuk menggerakkan mereka. Saya, kembali ke yang Bu Endah sampaikan yang Kopas tadi, itu kan memang, kayak penyakit ya, yang dinormalisasi kayak gitu. Nah, kalau dari, Bu Endah sendiri untuk, mmm, apa ya, memfokuskan atau, bagaimana gitu ya agar, kopas-kopas itu tidak dilakukan oleh teman-teman guru itu kira-kira, Bu Endah, sudah melakukan upaya apa? Apa yang sudah Bu Endah lakukan, mhm agar, teman-teman itu percaya bahwa nggak usah kopas aja gitu? mhm. Iya ya, eee, di sini saya pernah melakukan seperti ini, ada beberapa juga yang memang, Mhm mhm, nggak cuma saya gitu, mhm kita mhm. sama-sama apa, kita nggak bisa jalan sendiri gitu ya Bu Nino, kita tetap
harus ada teman, kolaborasi sama teman, semacam mentoring gitu kepada guru Mhm. senior, kita ajak Mhm. satu saja dululah gitu. Mhm. Kalau bisa memang kita pilih yang punya banyak pengaruh gitu. Jadi nanti Oh, sekalian oke. bisa di sana, beliaunya gitu ya, saya tadi Heeh. pertama komunikasi, kemudian yang kedua itu, berusaha untuk meluangkan waktu untuk, eee, paling tidak memberikan sedikit pengetahuan yang saya punya, terutama kan guru senior hambatannya di IT. Nah, di Mmm. IT. Untuk itu saya beri waktu, eee, Mhm. saya harus bisa memberi waktu diri saya sendiri untuk bisa istilahnya mentoring gitu ya kepada guru senior itu meskipun hanya misalnya pada saat istirahat gitu. Mhm Saya mhm. saya beri hanya sedikit, kan di sini biasanya aksinya teh di Canva ya Bu Nino ya. Iya, Pada betul. waktu itu saya hanya gini aja, "Loh Bu ini seperti loh tinggal klik gini," "Iya," gitu. Pokoknya dibuat semenarik mungkin biar, "Loh kok gampang ya?" Nah ternyata akhirnya Mhm. ada kemauan gitu pada saat itu. Mhm Hanya mhm. satu guru yang trik saya itu guru yang memang, apa, agak berpengaruh dan agak Mhm. apa, maulah didekati begitu. Iya 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 Itu iya iya. sudah ada upaya saya itu, eee, Mhm. mau apa ya, paling tidak memberi waktu sedikit, kita-kita gitu ya, kita-kita yang Mhm bisa mhm. bisa apa namanya, IT gitu Heeh. untuk me-mentoring guru-guru senior. Karena saya yakin mereka sebetulnya itu, ingin cuma kadang nggak bisa mengucapkan mungkin gengsi atau Iya. bagaimana gitu ya Bu. Mhm Nah mhm itu mhm. bener. Baik baik baik. Berarti yang disampaikan oleh Bu Endah itu ada masalah komunikasi juga ya ternyata karena merasa senior itu jadi merasa, sungkan. Ngapain senior, bertanya kepada juniornya apakah demikian? Yang seperti yang saya pikirkan apakah benar seperti itu, Bu Endah? Sebetulnya, ya ada gitu ya, ada yang seperti itu. Mhm Cuma di sini yang saya, tekankan adalah bahwa, merasa, "Alah," gitu tadi yang tadi pertama saya mhm. sampaikan, "Alah ngapain tanya-tanya, mau, bikin tambah pekerjaan aja, mau pensiun." Kayak gitu Bu Nino, Oke iya, oke bukan oke karena oke oke. komunikasi heeh, gitu, iya. Jadi ini, masalahnya adalah tentang, pekerjaan nambah-nambah pekerjaan, beban pekerjaan yang, Iya iya, karena merasa sebagai senior tadi, eee, le eee, leb lebih banyak waktu untuk santai sajalah, mungkin seperti itu yang dipikirkan ya. Seperti iya itu ya, Bu betul, Endah ya? iya iya betul. Baik 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 baik. Kalau tadi Bu Endah menyampaikan bahwa, salah satu strategi pendekatan yang dilakukan oleh Bu Endah adalah berusaha melibatkan salah satu guru, kebetulan satu ya yang disebut beda, yang berpengaruh seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan pengaruhnya apa guru ini kepada teman-teman yang lain sehingga, Bu Endah punya kepikiran nih melibatnya beliau? Nah iya. Nah, boleh Bu, ini saya ceritakan sedikit ya. Ini Heeh. memang real terjadi pada saat itu. Kebetulan beliaunya itu memang apa ya, vokal gitu ya, dia Mhm vokal, mhm. kalau ada apa-apa itu pasti dia yang pertama gitu. Mhm Kemudian ke dia juga megang di peranan yang penting sih di sekolahan gitu, salah satu stakeholder di sana. Kemudian, eee kenapa di sana saya pilih itu, alasannya tadi ya, mhm biasanya dia itu kalau kalau si ibu ini mhm. bilang apa gitu, sering dipercaya dan banyak yang takut banyak yang takut gitu. Karena maaf ya, maaf, ini bukan gibah gitu, karena apa, judes gitu loh, ibunya ini judes gitu. Misalnya ada orang apa, ngomong yang nggak enak gitu, langsung diceplos gitu. Kalau misalnya kepala Mmm. sekolah di rapat saja gitu, beliaunya paling berani kalau dengan kepala sekolah, kalau yang lain kan enggeh enggeh gitu, kalau beliaunya enggak, gitu, langsung, "Enggak Pak, kalau saya gini gini," gitu. Tetapi memang pada saat itu kenapa saya berpikiran seperti itu, ya salah satu strategi saya itu cuma Mhm memang butuh sekali memang pendekatan tadi, komunikasi. Ini harus harus tahu ininya, apa namanya, waktu waktu yang tepat gitu Bu Nino, waktu yang mhm. tepat pada saat beliaunya mungkin tidak tidak begitu kelihatan tidak banyak ini ya, kerjaan, kemudian kebetulan juga beliaunya masih megang di ini ya, di apa, jabatan gitu. Jadi Heeh heeh. mesti dia ada apa, kerjaan-kerjaan yang selalu dia sibuk. Nah, Mhm saya lihat juga, apa ya,
namanya, raut mukanya gitu. Jangan-jangan saya kena semprot, saya juga pernah kesemprot, tapi bukan masalah yang ini gitu. Tapi Mhm saya benar pelan-pelan gitu dengan mhm. beliaunya. Nah itu akhirnya pada saat itu beliaunya karena kepentok dengan hasil dari yang kita bahas tadi, yang aksi nyata PMM Mhm, itu oke. yang, beliaunya kan Kopas gitu. Nah, Heeh. ternyata tidak dapat sertifikat itu. Nah, ada temennya gitu, sama-sama senior tapi lolos gitu loh. Mhm Terus mhm. akhirnya kan kayak dia kok kemotivasi, "Oh dia lho podo kok malah saya." Nah gitu. Nah ini kesempatan saya ini ya itu Bu Ino. Nah itu dia. Baik, ini menarik banget loh ini. Ternyata, kejudesan seseorang bisa menjadi aset ya di sekolah. Ngeset Tidak gitu. menyangka saya, ya. Ini menjadi catatan bagi saya, ini luar biasa positif loh Bu Endah, bagaimana memandang, mungkin yang dikira orang adalah menjadi hal yang negatif gitu, enggak dulu, tapi Bu Endah memandang itu sebagai aset yang, bisa dipakai, dan, bisa digunakan untuk melibatkan orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan tadi. Nah, kalau Bu Endah memandang keberhasilan melibatkan si ibu tadi dan akhirnya ibu tadi bisa melibatkan lebih banyak orang lain itu, kalau dari angka itu dari 1 sampai 10 itu di angka yang keberapa nih, Bu? Kalau ibunya bisa ini ya, bisalah 9 lah gitu. Luar biasa. Iya, 9, optimis saya, karena dia Iya memang iya. berpengaruh sekali gitu, nggak ada yang berani sama dia. Luar biasa. 9 loh yang saya bayangkan itu mungkin tidak ada 9 tapi ternyata 9. Keren banget ini Bu Endah nih. Ah, nah dari, setelah Bu Endah tadi dari ceritanya berhasil melibatkan si ibu tadi ya, kemudian si ibu juga kemudian, melibatkan teman-teman yang lain itu, dari Bu Endah sendiri ada, rencana atau pelibatan rencana aksi yang bagaimana dan kira-kira dimulai kapan, untuk merangkul ibu itu, ibu yang tadi sebagai aset tadi, untuk apa ya Bu, lebih banyak menularkan pengalamannya, tadi kepada rekan-rekan yang lain. Iya, Mhm untuk rencana aksi saya ya setelah, mhm mhm. eee, yang barusan Ibu itu ya. Jadi di sini, eee, setelah nanti ibunya ini bisa kita kuasai gitu, eee, saya ingin rencana saya nanti ya di tahun ajaran baru Mhm ini kebetulan kan memang ada apa, program-program ya dari Kombel gitu, mhm dari Kombel Ibu tadi tetap kita libatkan, mhm mhm harus kita libatkan, kemudian juga, tentang kebetulan juga penilaian kinerja ya, penilaian kinerja juga, sebetulnya Bapak Ibu senior juga biasanya hanya sekedar minta tolong gitu. Nah ini mhm mhm bisa juga, bisa saya terapkan di sana nantinya. mhm. Kemudian, yang ketiga ini, Kombel ya, Kombel Mmm, tetap, oke. kita biasanya kan memang yang muda-muda gitu, yang jadi Mhm mhm pionir gitu, yang jadi mhm narasumber gitu, nah mhm itu kita mhm. libatkan juga, gitu Bu Nino. Oke, terima kasih banyak, Bu Endah, sudah tergambar seperti itu ya, apa yang akan dikerjakan, oleh Bu Endah dengan melibatkan, teman tadi dan akhirnya nanti harapannya bisa berdampak ke banyak orang gitu ya, Bu Endah. Nah, dari beberapa hal yang Bu Endah sampaikan itu kan pasti ada, 1 lah mungkin ya yang menjadi Ya. prioritasnya. Nah, itu kira-kira mana dulu nih yang akan dikerjakan yang mungkin Bu Endah merasa itu paling penting dan genting untuk dilakukan gitu. Dari 3 tadi mungkin saya yang akan segera saya laksanakan ya, yang ini, mengoptimalkan Kombel mungkin di sana. Ombel. Karena Kombel nanti bisa Mhm ter-cover semuanya gitu. mhm mhm Itu mhm. Bu Nino, iya. Baik, luar biasa ya Bu Endah kalau, bisa saya, apa ya, recall kembali seperti itu tadi Bu Endah, sudah menyampaikan bahwa di awal tadi Bu Endah ingin sekali bagaimana, menggerakkan, guru-guru yang sudah sepuh, sudah senior agar lebih aktif di PMM tadi dan Bu Endah juga sudah punya rencana kalau bisa dibilang juga komitmen ya, untuk melibatkan kombel-kombel itu tadi agar, semuanya aktif begitu. Nah,
Bu Endah, sepertinya ini waktunya sudah di penghujung gitu ya pertemuan kita, namun saya perlu sekali menanyakan kepada Bu Endah kira-kira, apa sih yang Bu Endah rasakan, kemudian apakah, harapan Bu Endah dengan, diskusi kita ini apakah sudah tercapai atau belum? Menurut Bu Endah loh ini. Iya iya iya. Terima kasih Mbak Nur. Saya, eee, merasa senang sekali ya pada sesi kali ini gitu ya. Ini betul-betul realita karena memang belum sempat terpikirkan saya itu. Memang seperti ini sebetulnya kasus di semua sekolahan sepertinya ya. Menggerakkan guru senior atau yang mau pensiun itu memang benar-benar susah sekali, perlu, strategi dan Mhm. inspirasi yang memang betul-betul mengena begitu. Mhm. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa dapat inspirasi gitu, meskipun memang, inspirasi di sini memang tidak pernah saya, eee, bayangkan sebelumnya sebetulnya. Mhm. Nah di Mhm. sini, di kesempatan kali ini saya dapat, eee, strategi juga gitu, ada Mhm. inspirasi yang muncul kemudian dari pertanyaan-pertanyaan pematik yang disampaikan oleh Bu Nino akhirnya saya dapat menemukan solusi sendiri untuk permasalahan saya tadi, kegelisahan saya tadi juga dengan guru-guru senior ternyata saya, ada semacam strategi, ya salah satunya tadi mengoptimalkan Kombel yang mungkin akan saya realisasikan dengan melibatkan secara langsung, guru-guru senior itu dengan tetap dibantu oleh, eee, rekan-rekan guru yang lain, begitu Bu Nino. Luar biasa, alhamdulillah sekali Ibu Endah, untuk diskusi kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini ternyata, sudah menghasilkan, hal yang positif seperti itu dan seperti yang disampaikan oleh Bu Endah tadi, tidak hanya Bu Endah loh yang mendapatkan inspirasi, tapi saya juga, dapat inspirasi, pengalaman dan praktik baik ya yang, disampaikan oleh Bu Endah yang mungkin, saya baru dengar pertama gitu. Ini luar biasa jadi wawasan baru bagi saya. Baik Bu Endah, alhamdulillah, terima kasih banyak, untuk, waktunya ya, dan mudah-mudahan, kita ada sesi-sesi berikutnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira kapan ya ini kita jadwalkan lagi Bu Endah? Saya ingin tahu loh, eee, tentang si ibu yang menjadi aset, dan juga Kombel yang digerakkan itu tadi, berhasil atau tidak, keberhasilannya sampai seberapa itu saya penasaran nih, kira-kira kita akan ketemu lagi kapan nih bisanya Bu Endah? Mungkin karena program untuk Kombel itu Minggu ke-2 Agustus, mungkin setelah itu Bu Nino, ya. Jadi Baik, mungkin minggu mhm. ketiganya gitu mungkin, Iya ya. iya iya iya. Ini saya catat ya berarti setelah Minggu ke-2 Agustus Iya. mudah-mudahan kita bertemu lagi. Sehat selalu Bu Endah, Ya terima terima kasih. kasih Bu Iya, Nino. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause untuk Bu Nino. Iya. Alhamdulillah udah selesai coaching-nya Ibu Septi. Iya, luar biasa Bu Nino. Di sini saya begitu asiknya menyaksikan percakapan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Nino dan Bu Endah sebagai coachee. Mhm. Jadi sudah sangat menyenangkan dan juga penuh dengan antusiasme ya dari kedua belah pihak, begitu hidup percakapannya. Ini sangat menginspirasi saya juga. Mhm Nah, mhm. kalau dari Bu Alhamdulillah Nino ya. sendiri nih, kalau menurut Bu Nino Ya. bagaimana tadi performa Bu Nino dalam melaksanakan coaching-nya? Iya, terima kasih Bu Septi, saya juga merasa diuntungkan dengan coachee saya, Ibu Endah itu yang, sudah terbuka, kemudian, artinya mempercayai saya untuk memberikan cerita itu kepada saya sehingga, saya tinggal, kalau anak sekarang ya lo jual gua beli gitu, tinggal nyamber-nyamber aja nih Bu Septi. Jadi saya merasa, performa yang saya lakukan sudah baik, sudah sesuai, kemudian sudah, berusaha menggali dari yang Bu Endah ingin sampaikan pada akhirnya tadi, Bu Endah juga menemukan strateginya sendiri yang sangat luar biasa yang,
yang saya sangat catat itu ada aset yang mungkin bagi kebanyakan orang itu negatif, tapi ternyata menjadi powerful sekali di tangan Bu Enda itu luar biasa. Gitu Bu Sakti. Oke, jadi, kalau dari ini, dari performa Bu Nina sendiri, tingkat ketercapaiannya itu, seperti apa nih menurut Bu Nina? Kalau saya Dikaitkan dengan merasa tujuan dari coaching tadi. ya, tujuannya tadi kan saya ingin sekali memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu Septi. Iya, Sempat di, saat saya melakukan coaching itu sempat, hampir mau mengeluarkan pertanyaan yang tertutup atau nggak berbobot. Misalkan, tadi ada yang, saya sampaikan itu, apakah gitu ya, apakah benar lalu, saya bikin apa ya, beri tambahan gitu, apakah benar seperti itu? Jadi saya konfirmasi kembali dan itu tidak menjadi sebuah asumsi atau judgement dari saya. Jadi, sudah kalau bagi saya itu sudah berada pada track-nya dan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, saya pikir, saya merasa itu sudah membuat Bu Endah, merasa nyaman, kemudian benar-benar bercerita banyak seperti itu kepada saya, gitu Bu Septi. iya, memang luar biasa Bu Nina. Tadi, berarti dari performa yang disampaikan oleh Bu Nina sudah baik sekali ya praktek coaching-nya, dan tadi Bu Nina juga sudah menceritakan indikator-indikator atau hal-hal yang mendasari, penilaian atas performa dari Bu Nina sendiri. Ada lagi mungkin Bu Nina yang akan ditambahkan dari sisi Bu Nina? Iya, kalau boleh ditambahkan itu memang, ini apa ya, kayak menjadi refleksi saya saja sebagai coach itu memang dalam, proses coaching itu memang harus konsentrasi penuh dan santai gitu Bu Septi, kayak ngobrol aja, bener-bener tuh kayak kepo gitu, keponya bukan kepo yang menggibah begitu bukan ya, tapi memang bener-bener, eee sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan selalu dikembalikan kepada, jalurnya lagi bahwa, pembicaraan dan ngobrolnya ini memang harus bermakna, gitu Bu Septi. Iya. Nah, itu kalau dari sisi Bu Nino seperti itu, dan mohon izin Bu Nino, saya juga ingin menyampaikan hasil observasi saya. Ya 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 ya, tentu tentu, silahkan, saya sangat menunggu nih Bu Septi. Iya, kalau, dari saya melihat bahwa, coach yang dilakukan oleh Bu Nina tadi itu sudah sangat efektif. Mhm, Dan di sini sudah, menunjukkan bagaimana tadi, Bu Nina menyampaikan bahwa ingin diamati terutama pada bagian menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, betul. ketika menilai bagaimana performa Bu Nina terkait dengan kompetensi tersebut, dalam coaching tadi Bu Nina menyampaikan bahwa, "Oh, ini karena coaching-nya juga enak kok, jadi saya tinggal nyamber-nyamber, coaching-nya tuh terbuka." Nah, di sini saya ingin menambahkan hasil pengamatan saya. Seorang coaching itu bisa terbuka, itu juga tergantung coach-nya dong. Karena namanya orang ditanya itu kadang dia kan bisa saja membangun benteng ya, sebagai benteng pertahanan, nggak gitu aja dia mau cerita, apalagi nih kondisi internal sekolah yang bisa saja, oh ini kan juga masalah internal yang mungkin ada batasan-batasan yang ingin diceritakan, tapi di sini Bu Nino tadi menyebutkan sebagai kepo ya. Nah, kepo ini nih kalau di coaching itu kan menunjukkan bahwa seorang coachnya itu antusias. Ketika tadi Bu Nino sangat antusias tapi juga rileks ya. Itulah kenapa, saya melihat dari sikap antusias, semangat, rileks tadi, disitulah yang mendorong coaching-nya tadi Bu Endah, dia, bersedia membuka diri, dan kemudian titik baliknya adalah ketika Bu Endah mencurahkan, curhatannya, itu adalah titik balik keberhasilan Bu Nino untuk, menyampaikan sebuah pertanyaan berbobot yang menggali secara mendalam kondisi Koci sampai dia berkenan bercerita sedetail itu. Ini luar biasa loh Bu Nino, saya juga terinspirasi tadi ya kata, hal-hal kunci yang saya, apresiasi sekali dari prakteknya Bu Nino adalah antusiasmenya, semangatnya, dan, berhasil membawa suasana obrolan yang rileks. Nah, dari situlah awal mula terbukanya untuk bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang juga memancing Koci untuk bercerita dan merumuskan ide-ide inovatifnya. Luar biasa Bu Nino. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Septi. Iya, setelah, saya menyampaikan bagaimana dari sudut pandang saya nih, bagaimana menurut
Bu Nino sendiri setelah mendengarkan hasil observasi saya nih? Ya, alhamdulillah saya jadi semakin menyadari bahwa, yang seperti saya bilang, kepo atau antusiasme saya itu ternyata menjadi kekuatan saya. Saya pikir itu hanya kepo-kepo saja, tapi ternyata bisa ya dari, antusias itu memberikan energi yang positif kepada coach saya gitu. Jadi terima kasih banyak yang sudah menebalkan bahwa saya punya kekuatan seperti itu, Bu Septi. Terima Iya, di kasih. sini saya juga ini ya berterima kasih ke Bu Nino sudah berbagi inspirasi dan praktek coaching yang luar biasa efektif dan tadi juga sudah saya melihat bagaimana Bu Nino sudah berhasil menggali atau membantu coachingnya untuk bisa merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapinya. Nah, dari sesi coaching kali ini mungkin dari Bu Nino ingin menyampaikan lagi ada closing statement atau mungkin ingin menambahkan tadi apa-apa yang ingin dikembangkan ke depan nih terkait dengan performa tadi, mungkin ada rencana pengembangan apalagi untuk semakin menebalkan kompetensi tadi? Iya, terima kasih banyak Ibu Septi. Ya, saya selalu apa ya, selalu ingin gitu meningkatkan kompetensi saya bagaimana menjadi coaching yang lebih baik lagi dan itu tentu harus ada upaya ya dari saya untuk belajar dan tidak hanya belajar tapi praktik. Mempraktikkan kepada, murid, kepada rekan sejawat. Nah, kalau, saya yakin yang saya yakini kalau kita sering untuk, latihan itu untuk praktik coaching itu, akan apa ya, menumbuhkan kompetensi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena, eee, practice makes perfect gitu kan Bu Septi. Oke, berlatih dan berlatih ya Bu Nela ya, ini memang hal yang perlu kita lakukan secara berkelanjutan. Nah, terkait dengan melatih keterampilan coaching mungkin sudah ada rencana terdekat kapan akan dilaksanakan, dalam bentuk seperti apa latihannya, kemudian akan melibatkan siapa saja atau memerlukan daya dukung seperti apa nih Bu Nina? Baik, kalau yang saya ingin lakukan untuk segera itu memang, kebetulan kan saya di, kurikulum ya, kurikulum itu sebagai tempat curhatnya murid dan guru. Nah, mulai dari situ saja, siapa saja yang datang, saya akan berusaha untuk menerapkan untuk coaching itu kepada mereka. Jadi, saya akan mengubah paradigma mungkin dari yang dulunya ketika ada orang datang, ketika ada murid datang, ketika ada guru datang yang meminta solusi seperti itu, saya akan berusaha memecahkan masalah mereka, memberikan solusi begitu, sekarang tidak lagi yang saya bayangkan. Jadi saya berusaha dengan, menerapkan paradigma coaching ini nanti akan membuat, dari siapa saja, dari guru entah murid yang datang itu bisa menemukan, menemukan solusi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, gitu Bu Septi. Nah, ini rencana aksi yang sangat menarik ya Bu Nino, karena di sini melibatkan bukan hanya rekan guru tapi juga murid, karena terkait dengan peran penting Bu Nino di kurikulum. Oke, dan berdasarkan hasil obrolan kita, kemudian sepanjang proses hari ini kita berdiskusi, menurut Bu Nino kita konfirmasi lagi, apa yang menurut Bu Nino dapatkan dari sesi mengobrol ini, Bu? Alhamdulillah ada banyak hal yang menginspirasi dan memotivasi saya untuk, berusaha menjadi menjadi coach, dan melakukan coaching yang lebih baik lagi seperti itu Bu Septi. Saya akan berusaha mempertahankan nih untuk yang Bu Septi sampaikan tadi, antusiasme tadi, kemudian berusaha juga untuk memberikan pertanyaan berbobot dan sesuai, saya berfokus pada tujuan-tujuan yang hendak saya capai, dari awal saya melakukan coaching, gitu. Iya. Tetap semangat ya Bu Nino untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach. Insyaallah. Terima kasih sudah berbagi praktik Ya. baik dan inspirasinya juga bagi saya. Memang kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot ini adalah kunci penting ya Bu Nino dalam keberhasilan dan efektivitas sebuah coaching. Terima kasih banyak dan Sama-sama. semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat ya Bu Nino untuk masing-masing, baik untuk Bu Nino maupun saya. Tentu.
Insya Allah, iya, sudah sesuai gitu dan sangat bermanfaat dan bermakna. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, Bu Nino. Tetap Ya, saling menginspirasi dan saling berbagi energi positif. Selamat terima malam. kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.